kita yang pertama di Bermuda. So, ini dia guys. Yes, Red Bull Gold League untuk match pertama kita dari match day kedua grup A dan juga grup C. Sekarang kita bakalan lewatin di map Bermuda pastinya kali ini. Yang mana kemarin sendiri kita bisa lihat untuk match day pertama dari EVOS Esports yang udah berhasil mengungguli dari leaderboardnya. So, ini dia. Kita bakalan lihat udah ada beberapa tim juga yang memutuskan untuk turun di arah hangar kali ini, Cak. Yes, tapi by the way kalau misal dari arah pesawatnya kan nggak terlalu, kayaknya 30-70 ya. Jadi mungkin area-area kayak Sentosa agak lumayan cukup jauh, tapi sementara kayak yang tadi sempetin nanti sama Baby, Hanggar, Rim6 Village, Peak, Bima Sakti, apalagi yang berada di center harusnya sih lumayan rame ya. Tapi kalau kita notice sedikit ada yang udah mengarah ke Rim6 Village. Ini biasanya, Star Egg ternyata ya. Ada Star Egg yang kali ini sepertinya udah ditembakin juga dari arah belakang. Tapi harusnya masih bisa selamat karena ada benar-benar kayak ke bawah juga. Nggak kerender pastinya. Dan berarti ini di wilayah bawahnya udah lumayan ramai sih. Ada beberapa tim tadi ya, Star Egg aja udah ketemu sama tim lain dan Erlan juga kali ini udah megang SKS, dia ngebiarin temennya buat bisa masuk ke wilayah Rimnem untuk fase looting, sedangkan dianya juga bakalan coba untuk ngemantau visionnya dari arah atasnya. Benar. Sebenarnya sih di sini yang lebih parah adalah ketika keluar dari rim 6-nya ya. By the way tadi yang video call sama kita siapa ya? Video lama kita Star Egg siapa ya? Yang mana ya? Yang mana ya? Apakah? Ada deh. Ya yang itu. Pasti di antara keempat ini. Iya dong. Oh, iya. Ya siapa tahu Iya manajernya atau coachnya ya. Tapi by the way, so far di sini setidaknya ya dari Star E udah tahu gitu posisi kalau misalnya di arah high groundnya itu ada tim lain. Jadi at least ketika mereka keluar dari tim 6 mereka udah bisa aware ya. Ya, netizen juga udah lumayan dapat senjata. Kali ini kita bakalan bergeser sedikit ke arah dari Bigetron yang udah langsung amanin di wilayah Bima Sakti. Jadi ini yang benar-benar lumayan padat juga pastinya di arah tengah, dan Bigetron juga kemarin bermain juga untuk match day pertama walaupun masih belum maksimal hasilnya. Tapi sempat ada Ikam, The Last Child, yang mana dia juga dapetin satu moskill ya kalau nggak salah, sempat masuk ke dalam satu moskill dari top dari dalam satu match itu sendiri. Iya, dan sebenarnya ini kan yang masih mendominasi ada di street ya, EVOS Street. Gue penasaran banget sih kira-kira ada nggak sih player lain dari tim lain yang bisa ngalahin dari total yang masih dipegang sekarang. Ada 16 kill kemarin ya. Pasti dong, karena kan kemarin masih hari pertama kan. Benar. Untuk hari selanjutnya pasti gue rasa makin semangat lagi. Apalagi kalau misalkan udah mulai sikut-sikutan, poinnya udah mulai kelihatan siapa yang di atas, bakalan langsung diserang pastinya sih kalau menurut gue. Iya, jadi kayak mereka udah tahu gitu siapa yang harus mereka incar dan siapa yang mungkin mereka bisa lebih bermain santai. Tapi kan karena kita kan di game ini kita nggak tahu ya, ini di depan lawan siapa gitu. Jadi siapapun yang kelihatan di depan langsung aja dihabek ya. Yes, ada Dranix juga yang kemarin untuk match pertamanya dia berhasil untuk mendapatkan Buyah ya. Dan Dranixnya juga kali ini udah langsung ngamanin di wilayah Sentosa. Masih ada Babang Delta yang masih bermain untuk hari ini pastinya. Kangen gue sama Delta. Aduh, ketemuan dong kalau kangen. Snipernya maksudnya. Oh, kirain orangnya. Beda. Tapi by the way kemarin Dranix sempat mendapatkan Buyah ya di match pembukanya bahkan Match Bermuda. Tapi memang di round-round selanjutnya agak sedikit kendor. Jadi mungkin mudah-mudahan ya hari ini setelah habis minum Red Bull Gold ya kan, langsung semangat terus bisa dapetin Buyah lagi. Iya dong, ojo kasih kendor dong. Aduh, oke. Dan so far ini mungkin karena masih di match pertama juga ya, jadi kayak terlalu ini masih belum panas ya mesinnya, jadi kayak cukup santai, belum ada yang hilang, dan sekalipun ketemu ya masih sama-sama coba jadi informasi aja. Ya, dan emang kayak seperti kemarin ya, untuk match pertamanya masih Pasif lumayan pasif. Dan kita bisa lihat juga ini belum ada satu orang pun yang ngeculik. Tapi harusnya dari rotasi yang dimiliki sama Aero Wolf kali ini bakalan sedikit bersinggungan tadi sama rotasi yang dimiliki sama Bigetron. Karena dari Bigetron sendiri tadi ada dari Bima Sakti. Kalau Bigetronnya harusnya udah langsung cepet naik ke arah atas, gua rasa bakalan soon ketemu sih sama Aero. Dan ini Beng lumayan bahaya sih. Wah, harusnya ketemu sih ya nggak sih? Cuman balik lagi ya, selama mereka belum membuka tembakan, jadi harusnya mungkin sama-sama masih buta informasi ya, dan belum ada kepala sapi ya alias UAV. Yes. Kepala sapi gue liatnya. Dan ini benar-benar masih belum ada satupun yang keculik. Gue rasa buat kalian yang nonton di rumah, ayo dukung terus tim kalian, tim andalan kalian. Kayak Aero bisa gunakan hashtagnya Rising Wolf ya.
Yuk. langsung didukung biar bisa dapetin Buyah ya kan. Dapetin Benar. Buyah karena dapetin hadiah juga. Iya dong, ini memotivasi semuanya yang nonton juga pasti punya semangat untuk ngedukung dengan kata-kata positif di kolom komentar tentunya. dong. Jangan lupa untuk di like. Kemarin aja aku udah like tuh. Jadi untuk teman-teman yang pada belum klik tombol like-nya, jangan lupa untuk komen-komen kalian support di mana atau kalian dari daerah mana yang nonton nih sekarang. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke seluruh sosmed kalian dong. Kasih pantun deh. Ah boleh, aku senang banget pantun-pantun ya Kasih kan. pantun Ikan gombal. hiu makan sate. Apa tuh? Ikan hiunya lapar. Selera Kurang ya. ya? Kurang ya? Kurus banget. Aduh. Untung gak ikan hiu goyang-goyang ya. Apa tuh? I love you sayang. I love you too. Tapi ada copet. Ada copet. Dan gue sempet juga lihat kali ini Diwan juga HP-nya sempat berkurang. Gue masih belum tahu datangnya dari arah mana. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal Clock Tower, harusnya Boss Nightmare. Tapi ini dia Boss Nightmare-nya. Ternyata udah sampai di Rimnam Village. Harusnya kali ini dia bakalan team fight ketemu sama tim Star 8. Iya, dan ini tadi ternyata damage dari tim bos ya. Ya. Dan berhasil di end juga Erlan di sana, sayang banget ternyata harus keculik. Kita nggak tahu ya dari tim Star X tersisa berapa orang, dan kayaknya berarti dari tim bos nih yang sisa Satu. Gobar doang. Aduh, Babang Gobar. Nah, itu dia. Di sisi lain juga ada Aero Wolf yang ketemu sama Bigetron yang tadi sempat gue mention, dan kita bakalan lihat kali ini Gobar bakalan coba untuk renang-renang gaming. Dan di sisi lain juga ada anak-anak dari SES, dan ini dia nih yang tadi. Ada Aero Wolf bertemu dengan Bigetron. Waduh, ini seru banget. Ini udah mulai bakalan ketemu satu sama lain ya. Eh, Karena udah mulai eh, rotasi. au! Sakit banget itu pahanya kena sniper ya. Tapi langsung aja bakalan ngehalangi dari angle view-nya si Halcyon. Ini baca gimana? Yes, Halcyon. Oke, Halcyon. Halcyon bakalan coba masih untuk stay di arah dari rumah L. Gue rasa kalau dari Aero sendiri untuk match-match awal kemungkinan daripada dia harus ngeras di tower, gue rasa Mas Halcyon lebih suka untuk ngebuka summon airdropnya di wilayah rumah L. Tapi ini dia ada Bank Gemes yang always clutch play sendiri. Tapi Blacknya harus di knockdown dari arah atas. Aura mana bang? Aura di atas bang. Ini dia kita bakalan lihat pria idaman wanita dan juga Waduh. Deadly. Udah sampai kali ini ada di rumah kayu. Amek juga dari udah cukup sekarat. Deadly bakalan coba untuk lempar granat dulu ke arah depan. Dan bakalan coba untuk maju. Coba untuk nge-cover ke arah dari Peu. Kita lihat bakalan coba ditahan dulu, lebih sabar lagi pastinya. Dan udah mulai kelihatan satu pemain berhasil untuk di knockdown. Ada dua pemain lagi di atas. Bakalan coba langsung dinaikin kah? Ini dia kita lihat, tapi Amek ternyata berhasil untuk di knockdown. Dan Aerobang-nya udah langsung berhasil juga dipulangkan. Kayaknya kesat satu orang lagi and that's my it. God. Aero Wolf. Wah, cepet banget sih. Waduh, bayangin ya, itu sebenarnya harusnya yang lebih punya advantage lebih adalah dari Aerolf ya, karena punya compound gitu. Tapi ternyata dari Aura sendiri benar-benar main barbar banget, langsung ngeras tadi ada dua orang ya bahkan naik, tapi Bigetron. ada tamu lagi. Ya, Bigetron sepertinya bakalan coba untuk menjadi third party kali ini. Kita bakalan lihat beberapa pemain dari Aura juga belum sempat healing. Ada Deadly dulu, yang udah mulai coba healing dulu di arah atas. Masih coba untuk lebih sabar lagi pas ya. Tentunya dong, karena mereka nggak mau terlalu buru-buru untuk ngehadapin musuh yang baru banget datang kali ini. Karena posisinya mereka pasti butuh medikasi dulu, terus harus ngisi research dulu yang udah mulai pecah-pecah. Apalagi nggak punya face. Aduh, sakit banget. Yes, Deadly ternyata udah langsung berhasil untuk di knockdown kali ini. Udah kesisa 2, tapi kita bakalan bergeser sedikit ke arah dari Siren. Yang mana Siren sendiri masih ada di wilayah kota tua. Dan gue rasa ini Siren masih lumayan jauh ya. Dia Benar. mencoba mengambil meta seperti EVOS. Bakalan coba untuk ada dari luar luar, zona. Ya, dan Terus Aura ternyata sepertinya harus dipulangkan dari Bigetron. Oke, jadi ini bisa dibilang rumah kematian ya, rumah L ini ya. Karena setiap yang hinggap di situ harus pulang ke lobby. Dan terpartinya dari Bigetron malah bisa menggeser posisi dari tuan rumahnya ya. Ya, sebenarnya tadi titik poinnya adalah ketika ada satu pemain dari Aero Wolf yang sebenarnya itu kayak benar-benar nggak notice adanya Benar. player dari Aura, langsung diculik. Dan itu dia, Aura sendiri punya tempo permainan yang lumayan cepat. Kita bisa lihat ada satu pemain yang dipulangin dari Auranya itu langsung komit ke arah bawah. Dan benar-benar rushingnya mereka tuh lumayan cepat, nggak pakai lama gitu. Jadi daripada malah kayak ragu-ragu ya kan, kebanyakan mikir ini di mana orangnya di mana, mendingan langsung aja diras dan justru malah jadi bisa mendapatkan satu squad ya.
Ya, dan Bigetron sendiri yang sebenarnya tadi lagi coba nahan di tower sebenarnya karena ditembakin sama Aerowolf, malah justru berbalik keadaan manfaatin ya momen yang dimiliki Bener. sama Aura dan juga Aerowolf. Walaupun tadi gue nggak tahu sih dari 2 orang yang hilang dari Bigetron apakah dari clash yang terjadi antara Bigetron sama Aura atau mungkin dari sebelumnya ya? Dari sebelumnya Dari satu sebelumnya pemain mungkin ya, udah tadi hilang ya? sempat ada terculik sama anak-anak Aerowolf dan juga yang beberapanya lagi itu baru Aura. ketemu sama anak-anak Aura. Oke, dan sementara kalau kita lihat sendiri dari EVOS yang masih memuncaki placement kita di grup A dan B kemarin ya. Ya. Mereka kayaknya masih belum mendapatkan kill point nih karena kalau kalau yang hari kedua kayaknya mereka mainnya dari pinggir ya. Kalau hari pertama mereka mainnya langsung tabrak tengah langsung nyari orang. Langsung nyari orang dan sebenarnya mereka emang masih untuk bermuda udah bener-bener nyaman banget di wilayah observatory. Mereka kayak bener-bener nggak mau gerak dari arah atas sampai akhirnya kita bisa lihat tadi emang beberapa player yang udah dari arah atas sendiri udah langsung rotasinya cepet banget ke tengah dan udah langsung team fight di tengah ada Aerowolf tadi, Bigetron dan juga Aura Esport ya. Dan ada Dranix juga kita kali ini bergeser lagi ke arah Dranix yang udah mulai ngamanin dari wilayah factory walaupun kali ini Dranixnya cuma bertiga ya. Gue sempat lihat tadi ada trading kill kayaknya bersamaan dengan anak-anak dari The Pillar. Bener, jadi ini 1 tukar 1 dan gak dilanjutin juga fight-nya. Jadi mereka kayaknya dari Dranix sendiri tempo permainannya jauh lebih defensif daripada di hari pertama kemarin karena mungkin mereka juga tahu gitu. Mereka nggak bisa kalau misalnya terlalu sering tusun Ya. karena poinnya malah jadi bakalan try hard banget untuk ngumpul-ngumpulin di placementnya nanti ya. Walaupun sebenarnya gapnya juga harusnya kalau misalkan EVOS-nya hari ini bisa bawa pulang poinnya dalam angka ratusan lagi, gue rasa bakalan semakin jomplang pastinya ya sama yang Aduh, bawah-bawah dan itu makin bakalan jauh. bikin makin sulit walaupun kita bakalan nanti ngambil 4 tim ya teratas ya. Tentunya, karena kayak kemarin aja yang sempat bikin kita kaget adalah dari DG sendiri. DG dari match 1 sampai 5-nya kayak nggak terlalu ke notice ya, tapi benar-benar konsisten banget. Placementnya selalu finish di at least 5 besar dengan kill point yang banyak juga. Bahkan mereka jadinya bisa mendapatkan buyah di akhir match dan mempunyai placementnya di peringkat 2 ya. Bahkan menggeser IOG yang udah dapetin 2 kali buyah. Yes, IOG digeser sampai akhirnya finish di peringkat ketiga. Tapi kita bakalan lihat kali ini Maung sepertinya udah mulai tahu adanya pemain dari First Rider yang ada di atas tower. Tapi kali ini kita bisa lihat Devil bakalan coba untuk bergerak dari sisi kanannya. Dan ini bakalan sulit banget sih karena tempat yang mereka sama Devil harusnya open field. Iya jadi harusnya ini bakalan sedikit berbahaya sebenarnya ya untuk mengambil posisi kayak gini. Tapi setidaknya Maung harusnya masih bisa memberikan backupan juga di sana dan masih coba untuk scooping ke arah tower di mana masih belum muncul lagi kali ini. Dan Devil juga nampaknya udah mulai coba memberikan tembakan juga. Sementara dari Maung coba untuk memberikan beberapa damage yang masuk di sana walaupun gak bisa langsung di knock-in ya. Ya, dan next circle-nya bakalan bergerak ke arah factory juga, sisa open field. Dan kita ini dia ada anak-anak dari The Pillar, yang mana Ejak kali ini langsung dipulangkan ke lobby oleh anak-anak dari Siren Esport. Oke, dan nampaknya dari rumah ayam juga di sini masih bakalan terjadi peperangan. Nampaknya tadi ada ledakan-ledakan granat juga. Untungnya ini mereka masih ada di pinggiran zona ya. Masih ada di pinggiran zona tapi bakalan berbahaya karena sebenarnya dari Dranixnya udah nungguin di factory. Dilko dari belakangnya terkena damage yang cuma lumayan banyak dan udah langsung dipasang glue wall. Langsung di knockdown kali ini seorang Dilko. Ada Justin juga bakalan coba untuk pakai inhaler dulu. Kita lihat berarti tersisa kurang lebih 2-3 orang ya pemain dari anak-anak The Pillar. Iya, karena satu persatu juga udah mulai bakal langsung di finish aja kali ini. Siren lumayan cukup mendominasi sementara dari The Pillar. Dirko bakalan ketahuan HP-nya low banget dan last man standing-nya gak bisa bertahan. Ya, udah langsung dipulangkan. Berarti anak-anak dari The Pillar dan kali ini Siren juga udah bener-bener kayak dia baru keluar dari Sentosa juga dari wilayah bawah. Terus udah gitu ternyata dia dapetin lagi 4 kill point. Aduh, dapat mangsa ya. Tapi kalau kita lihat sendiri dari bos kali ini bakalan coba untuk mencari informasi ya. Ini udah bakal coba untuk close combat juga kali ini bakal coba untuk jumpsuit dan 1 keculik. Aduh Pak, di belakang blue wall di mana dan harusnya kayaknya ke finish ya? Ke finish, yes. Dan kita Oke. bakalan lihat juga, tapi masih ada tembak-tembakan M-God
udah bener-bener tersisa 5 kali nih HP-nya. Bakalan coba menggunakan inhaler dulu, medkit juga. Tapi kita lihat kali ini bakalan jump shoot, dapetin satu pemain lagi kesisa kita lihat. Tapi ternyata IM GOAT sendiri punya objektif untuk next circle berikutnya. Bener, itu tadi deg-degan banget gak sih? Dia udah low HP, ditambah lagi kecicil-cicil sama circle yang udah lumayan cukup sakit. Tapi Ya. tadi dia jump shootnya on point banget. Wah, Aduh. ini bahaya sih. Ayo, karena Devil, Devil sakit, juga Devil. bakal langsung menghadapi 2 player harusnya ya. Dari Benar. anak-anak Boss Nightmare. Dan itu dia udah mulai intip-intipan, langsung dipasang lagi glue-glue banyak banget. Dan kali ini kita lihat makan waktu. Tapi ternyata Devilnya Aduh. cepet banget dipulangin. IM GOAT juga ternyata udah langsung dipulangin juga ya. Luar biasa ya. Ya tapi setidaknya usaha yang bagus banget sih. Tadi dia ngeluarin semua glue wall-nya untuk setidaknya memberikan waktu dia untuk healing dulu. Tapi ternyata enggak, di situ aja ada yang lewat tuh di balik krennya. Ya. Tapi harusnya Haide bakalan lebih nahan posisi sih. Karena dia jadi last man standing juga. Dan- Agak sedikit berbahaya ya. Ada beberapa last man standing, berarti dari Dranik sendiri, dari tim fight yang tadi masih nyesain Delta. Dari Boss Nightmare juga masih ada Boss Haide, dan ini sisa 18 pemain nih. Tapi by the way tadi, oke, tapi sebelum kita bakalan coba untuk lihat dulu ke EVOS yang bakalan coba untuk melakukan tembakan jarak jauh juga. Di sana banyak banget glue wall yang udah bakalan dikeluarkan. Ada yang udah mulai pecah, tapi masih belum ada satupun orang yang udah mulai knock di sini. Damage-nya masuk semua. Bakal coba untuk maju dikit demi sedikit, tapi apa yang terjadi di sini masih bisa gocek dulu Pak itu. Orang banyak banget glue wall-nya ya. Masih belum turun juga, malah Mr. 05 di sini yang harus tumbang. Harusnya masih bisa ada waktu 2 Gak orang bisa juga. bahkan. Ternyata udah langsung bener-bener di steal sama anak-anak Aduh, dari Siren. Siren. Dan kali ini Sirennya juga sebenarnya ditembakin juga dari arah factory-nya. Kita bakalan lihat kali ini masih coba lagi untuk bener-bener ngasih damage ke arah atas. Ada satu pemain di balik glue wall. Harusnya berarti satu player yang tersisa dari EVOS. Kita lihat ini 4 anak Siren itu Ya. bener-bener ngehit ke atas sana. Aduh, malah di sini dari Siren yang bisa Au. mendapatkan player dari EVOS, tapi Wings di sini harus keculik juga. Bakal coba untuk Dira saja mengarah ke arah EVOS yang hanya tersisa Sam aja. Bakal coba untuk dimajuin kali ini. Apa yang bakalan terjadi, dan harus tumbang di sana EVOS. Sayang banget. Dan bahkan nggak bisa nge-finish skillnya ya. Gak bisa nge-finish skillnya, dia sempat mendapatkan satu knockdown tadi dari anak-anak Siren. Tapi kali ini ada Haide yang tersisa sendiri dari Boss Nightmare. Bakalan coba untuk objektif kayaknya ke arah next circle berikutnya. Dan Bigatron sendiri posnya udah bener-bener enak. Ada boom juga tadi dari arah dalam factory-nya. Harusnya ini bakalan sulit banget karena sama open field kita bakalan lihat. Dan ini dia udah mulai di open lagi tembakannya dari Rhaegar ke arah bawah. Dan Gare juga kali ini udah langsung ambil dari sisi kanannya. Bener, tapi kalau misalnya kita lihat sendiri sini udah banyak banget yang cepat capek bakalan ditembakin aja Rhaegar ke arah bawahnya di sana yang udah mulai agak sedikit struggling kayaknya karena masih berada di luar zona, dan dari Siren sendiri nggak mau memberikan kesempatan untuk tim di bawah untuk maju ke arah atas. Ya, Heidi tadi udah ke eliminasi juga, dan kita bakalan lihat kali ini Copet juga udah langsung ke eliminate. Kesisa 5 pemain, ada satu pemain juga yang udah terkena damage yang lumayan banyak. Diwan ternyata langsung dipulangkan, kali bakalan ada 2 versus 2 harusnya antara Bigatron dan juga dari Siren Esport. Itu dia udah mulai maju, ada Eric yang udah mulai standby double barrelnya, masih belum berhasil untuk mendapatkan ke knockdown. Ada Gare kali ini bakalan maju lagi dari sisi kanannya, tapi masih dicoba ditahan dulu. Ada critical damage yang diberikan oleh seorang Gare. Satu pemain lagi, itu dia dapetin finishnya, tapi masih belum bisa dapetin buyanya. Oh my Oke, God, lihat. masih diputar lagi, kita bakalan lihat kan langsung pasang inhalernya, dan Garenya ternyata yang ditumbangkan oleh seorang Eric. Siren Esport. God. Kalau misalnya kita lihat sendiri tadi ya, peperangan yang lumayan cukup alot banget. Dimana dari 2 versus 2 jadi 1 versus 1 dan bisa diamankan buyahnya sama Siren ya. Ya, Buya, match pertama untuk Siren Esport gue rasa ini bener-bener kayak fresh banget. Benar. Ini bikin ketar-ketir dari grup A-nya itu sendiri. Walaupun grup A kita bisa lihat beberapa tim dari grup A udah mulai nyaman. Dia ada